Jiwa kita punya 3 daya atau 3 kekuatan, yaitu kekuatan nutritif dari jiwa vegetatif, yang kedua kekuatan sensitif dari jiwa binatang, yang ketiga kekuatan rasional dari jiwa manusia. Jadi jiwa kita itu ada nutritifnya, ada sensitifnya, ada rasionalnya. Daya tumbuh, daya reproduksi itu nutritif. Kemudian emosi, persepsi, keinginan, hasrat, ambisi itu jiwa binatang. Kemudian akal dan hati itu jiwa rasional. Nah, kalau ini mudah, di banyak filosof dijelaskan juga tentang jiwa dan kekuatannya. Jiwa kita punya 3 daya atau 3 kekuatan, yaitu kekuatan nutritif dari jiwa vegetatif, yang kedua kekuatan sensitif dari jiwa binatang, yang ketiga kekuatan rasional dari jiwa manusia. Jadi jiwa kita itu ada nutritifnya, ada sensitifnya, ada rasionalnya. Daya tumbuh, daya reproduksi itu nutritif. Kemudian emosi, persepsi, keinginan, hasrat, ambisi itu jiwa binatang. Kemudian akal dan hati itu jiwa rasional. Jiwa vegetatif dimiliki semua makhluk hidup. Jiwa binatang dimiliki hanya oleh manusia dan binatang. Jiwa manusia yang rasional tadi hanya dimiliki oleh manusia saja. Nah, jiwamu ada 3 daya itu. Saya tidak tahu yang dominan yang mana. Kalau yang dominan yang manusia rasional, ya hidupmu sangat rasional. Penuh perasaan karena hatimu hidup, akalmu hidup. Hidupmu cerah. Kalau jiwa binatang yang menonjol, ya hidupmu penuh ambisi, penuh keinginan, penuh hasrat emosional. Ingin menang, ingin unggul, jiwa binatang. Kalau yang unggul jiwa vegetatif, ingin enak-enak saja. Makan, minum, kawin, rebahan, santai-santai. Itu jiwa vegetatif. Kemarin kan ada istilah generasi rebahan. Tiap hari rebahan terus. Sekali nyekrol TikTok bisa 2-3 jam. Kemungkinan yang menonjol jiwa vegetatifnya. Sing penting muangan terus tumbuh. Nanti pada saatnya kawin, bereproduksi. Pikirannya ngono dok. Pak, saya besok kerja apa ya Pak? Ya urusan kenapa kok sudah mikir kerja? Lo kan besok makan apa? Besok kaya apa enggak? Itu vegetatif yang dipikir. Pak, saya kok belum dapat jodoh. Kawin sama siapa ya Pak? Saya besok gitu. Ya. Jadi pikiranmu itu terus. Kemungkinan yang kuat jiwa vegetatifnya. Atau yang kamu pikir ambisimu. Pak, saya harus lulus ranking 1, saya harus kumlot, saya harus macam-macam itu. Jiwa binatangnya kuat. Jangan sampai saya kalah dengan teman-teman yang lain, Pak. Jangan, itu jiwa binatangnya kuat. Nah, sebentar lagi ada kampanye ini, kompetisi menang-menangan. Nah, itu yang menonjol jiwa binatangnya. Kamu tetap rebahan saja ya. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak apa-apa, biar yang gegeran-gegeran. Kamu santai saja. Vegetatif. Baik, ya yang utama tetap manusianya, yang rasional, hati dan pikirannya dihidupkan. Hati itu pusatnya rasa, pusatnya kecerdasan, rumahnya kehidupan. Akal itu tempat berkembangnya persepsi, emosi, dan konsepsi. Ini yang full manusia. Inilah jiwa dan kekuatannya. Maka perhatikan isi dirimu. Jadi anggap saja kita ini 3 dimensi. Ada vegetatifnya, ada binatangnya, ada manusianya. Ya semuanya harus dikelola dengan seimbang sebenarnya. Ya kehilangan jiwa vegetatif ya kamu tidak semangat hidup. Kehilangan jiwa binatang kamu ya
Tidak berambisi, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, ya orang lihatnya mesti tidak senang. Kamunya sendiri juga tidak nyaman. Terlalu kuat di manusia, saya pengen tirakat saja Pak, ibadah saja Pak, belajar saja Pak, tidak mikir makan, minum, tidak mikir. Yo, hidupmu tidak imbang nanti. Penuhi saja semua secara seimbang. Kalau bahasanya Imam Ghazali, seimbangnya jiwa vegetatif itu namanya iffah. Iffah itu kamu sadar harga dirimu. Yo, kamu cari makan sebanyak-banyaknya, ingin kawin, ingin menikah segera dan lain sebagainya, ya tapi jangan segitunya. Kalau berlebihan, kehormatanmu di depan orang lain jadi turun. Maka batasnya, tengah-tengahnya itu iffah. Yang lain mikir ilmu, kamu mikir makan saja. Iki ngomong terus mangane kapan, yo misalnya kamu gitu. Itu kan harga dirimu turun. Jadi mbok yo meskipun lapar itu, mbok yo di ngomongnya agak disindir-sindir apalah gitu, nggak usah langsung ngomong minta makan lah. Itu urusan iffah. Terlalu berlebihan di sini, iffahnya turun. Fokusnya uang saja, harta saja, atau kawin saja, itu kan menurunkan muru'ah, menurunkan iffah. Kalau seimbang dalam jiwa binatang, kata Imam Ghazali, seimbangnya namanya saja'ah. Seimbang dalam hal jiwa rasional namanya hikmah. Wah, tiga-tiganya harus imbang. Saja'ah itu ya berani hidup, berani bercita-cita, berani matok keinginan, meskipun tidak berlebihan. Kalau kekurangan namanya pengecut. Nah, jiwa manusia juga begitu. Hikmah itu ya kita harus pintar berilmu, tapi secukupnya juga. Kekurangan ilmu namanya bodoh, baladah. Kelebihan ilmu namanya ngawur, takhawur, ngarang, kakean ilmu. Kan kita kalau ada orang ngomong ngelantur kan kakean ilmu, ngomongnya tidak karu-karuan. Nah, berlebihan jelek, yang pas saja namanya hikmah. Jadi ini kayak kita ngomong, ayo dimomong tiga daya ini secara pas. Cara ngomongnya gimana? Kita perlu ilmu. Ada ilmu yang kita upayakan sendiri namanya filsafat. Ada ilmu yang diberikan langsung, dituntunkan langsung oleh Tuhan, namanya agama. Jadi itu dua jalan yang sama-sama dalam rangka ngopeni hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Nah ini mulai agak mikir sedikit, tidak apa-apa ya. Kalau tidak paham diam saja, tidak apa-apa. Karena yang banyak diuraikan di Rosail itu antara lain tentang metafisika. Ada beberapa isu nanti, tidak saya ambil semua, saya ambil yang sekiranya mungkin teman-teman bisa menangkap. Ini banyak sekali pengaruh-pengaruh filsafat Yunani. Ada yang bilang Ikhwanus Sofa itu dipengaruhi pertama oleh Pythagoras, yang kedua oleh Socrates, ketiga Plato, Aristoteles, kelima tentu saja Al-Quran. Nah, di sini nanti kelihatan metafisika Yunaninya. Aristoteliannya sangat kelihatan. Dan satu lagi dari 5 tadi, yang keenam Neoplatonisme, Plotinus. Nah, yang pertama ini juga gagasan dari Aristoteles tentang form and matter. Jadi segala sesuatu itu komponennya dua. Ada materi, ada bentuk. Tidak ada bentuk murni, tidak ada materi murni. Selalu sesuatu itu ya gabungan antara materi dan bentuk, form and matter. Ini kain yang bentuknya taplak, matternya, bahannya kain, bentuknya taplak. Ini kain yang bentuknya baju. Loh, kan ada Pak kain tanpa bentuk. Ya tetap ada bentuknya. Kalau yang dibuang di sampah jadi gombal, ya kain yang bentuknya gombal. Tidak ada yang tidak ada bentuknya. Semua ada bentuknya. Kalau yang sudah
bolong-bolong rusak Pak. Iya, kain yang bentuknya bolong-bolong dan rusak. Jadi tidak terbayangkan ada sesuatu, tidak ada materinya atau tidak ada bentuknya. Atau taplaknya ada sih Pak, kainnya yang tidak ada. Yo nih gimana modelnya? Jadi dua-duanya akan selalu ada. Maka form and matter itu disebut esensi dasar. Nah, meskipun dua-duanya penting, yang lebih penting apa? Bentuknya. Karena dari bentuk kita bisa mengenali. Jadi benda-benda itu berbeda-beda karena bentuknya. Materi bisa sama. Yang menjadikan pengetahuan itu kan formnya. Ini taplak, ini baju. Kita bisa membedakan karena formnya. Tapi dua-duanya harus ada. Nah, ini pelajaran sederhana tentang form and matter. Wes, saya tidak mengulang ya, insya Allah teman-teman paham lah. Yang kedua, tentang ruang dan waktu. Kata Ikhwanus Shafah, ruang lebih objektif. Kenapa? Yang bisa diukur, yang jadi wadahnya sesuatu itu kan ruang. Tidak terbayangkan ada sesuatu tanpa ruang. Ini besar sekali ya. Ruangnya sederhananya kan begitu. Bisa diukur, lebih objektif. Ini sempit, ini kecil. Oh ini luas. Ini itu kan ruang semua. Kalau itu jauh Pak, kalau ini dekat, itu berhubungan dengan ruang. Jadi ruang sifatnya objektif. Kalau waktu sifatnya tergantung. Tergantung apa? Tergantung gerak. Hari ganti misalnya, itu kan tergantung ada gerakan matahari, gerakan rembulan, gerakan bumi, itu terus ganti. Ya kan, waktu berubah itu karena ada gerakan. Nah, nanti ada lagi kan teori waktu yang subjektif. Kalau ruang tadi cenderung objektif, tapi di teori tertentu waktu diteorikan subjektif. 2 jam mengaji filsafat rasanya kayak 2 minggu. Tapi 2 jam kamu ngobrol sama pacarmu itu rasanya kayak 2 menit. Nah, waktu sifatnya subjektif, tidak sama. Kalau contohnya Einstein kan 2 jam ngobrol sama pacar dengan 2 menit di atas kompor, itu rasanya lebih lama 2 menit duduk di atas kompor. Sayangnya Einstein tidak bilang kompornya nyala apa mati. Kalau kompornya mati ya sama saja. Apalagi duduk di atas kompor sama pacar. Nah, itu beda lagi. Baik, itu ya tentang ruang dan waktu. Ini metafisika dasar saja, sederhana. Tadi ada gerak. Menarik, kalau di Ikhwanus Shafah, gerak itu ada 6 pasang. Membangun dan merusak 2. Naik dan turun 4. Berubah dan pindah 6. Jadi gerakan dasar itu ada 6. Membentuk atau membangun dan merusak, naik atau turun, berubah atau pindah. Nanti boleh kalian identifikasi. Ngaji filsafat ini termasuk gerak yang apa sih? Membangun, merusak, naik, turun, berubah atau pindah. Kuliah itu gerak yang gimana sih? Membangun, merusak, naik, turun atau pindah. Kamu main slot itu gerak yang gimana? Dalam rangka membangun atau merusak, dalam rangka naik atau turun, untuk berubah atau untuk pindah, dan lain sebagainya. Itu 6 gerakan utama. Gerak sempurna itu sirkuler. Gerak lurus itu juga terus-menerus, tapi dia tidak sempurna. Jadi gerak itu yang utuh. Itu kalau sudah sirkuler berarti utuh, sederhananya begitu. Kalau masih lurus, masih belum jelas ujungnya. Gerak itu kalau sudah melingkar. Ya sederhananya gini, pakai logika. Lahir,
berkembang, sakit, hidup, mati, lahir lagi. Kan muter sudah. Kalau sudah utuh satu putaran itu gerakannya sempurna sudah. Ya loh. Kayak kamu ya. Kenalan, naksir, nembak, pacaran, diputus, nyari lagi, kenalan, kan muter. Gerakannya utuh sudah. Nah, satu circle utuh. Tapi kalau masih lurus, masih belum ada pengulangan, itu masih belum sempurna gerakan itu. Oke ya. Ya kalau tidak dikasih contoh itu kamu tidak paham-paham. Itu filosofi gerak. Nanti ada kausalitas. Ini juga Aristoteles. Sebab, akibat. Sebab itu ada 4. Ada sebab materi, ada sebab formal, ada sebab aktif, ada sebab final. Ini yang belajar filsafat mesti langsung ingat. Sebab materi kalau bahasa Arabnya khayulaniyah. Kalau sebab formal surriyah. Kalau sebab aktif fa'iliyah. Kalau sebab final tamamiyah. Contohnya, saya tidak menjelaskan, tak kasih contoh saja. Taplak ini atau baju inilah, kalau taplak nanti ada banyak yang tidak ngerti taplak iki opo. Baju ya, kemeja ini, baju ini sebab materinya kain. Sebab formalnya bentuk baju. Sebab aktifnya tukang jahit yang bikin baju. Sebab tamamiyahnya, sebab finalnya untuk menutupi tubuh. Nah, itu bedanya. Jadi adanya baju ini karena 4 aspek. Karena ada kainnya, karena ada bentuk bajunya, karena ada tukang jahitnya, karena ada kebutuhan untuk menutup tubuh. Itulah 4 jenis sebab. Jadi yang satu materinya, yang satu bentuknya, tadi kayak matter and form, yang ketiga pemicunya, pelakunya, yang membuat sesuatu itu lahir, agennya, dan yang terakhir finalnya, biasanya tujuannya, untuk apa dia muncul, lahir, atau dibuat. Ini kalau tentang kausalitas, sebab akibat. Nah, ada lagi di Rosail itu dalam bagian metafisika tentang angka. Angka primer, angka utama di situ dijelaskan hanya 1. Dan itu nanti berhubungan dengan filosofi ketuhanannya. Segalanya berawal dari 1. Seperti alam semesta ini berawal dari 1 Tuhan. Angka itu kan selain 1 kan hanya melanjutkan 1. 2 itu ya 1 tambah 1. 3 itu 1 tambah 1, tadi tambah 1 lagi. 4 itu 3, tadi tambah 1 lagi. Itu kelanjutannya begitu. Nanti semua operasi matematika itu sebenarnya ada filosofinya. Nah, seperti angka 1 ini. Ini salah satu contoh memahami metafisika dengan matematika. Bayangkan kalian, ini double. Metafisika itu rumit, ditambah lagi pakai matematika. Itu sudah double kill, itu sudah. Terus, ini salah satu contoh saja ilustrasi. Kalau saya jelaskan panjang-panjang, waktunya tidak nyampe. Terus ada emanasi. Kalau emanasi itu penciptaan alam semesta ini, versi para filosof peripatetik terkenal sekali, model emanasi. Emanasi itu untuk mengatasi cara pandang gaya Sokrates, gaya Aristoteles yang apapun itu ya tetap ada materinya, dengan penciptaan dari tiada. Karena membayangkan penciptaan dari tidak ada apa-apa itu sulit para filosof loh ya. Maka selalu sesuatu itu tercipta ada bahannya. Maka apa? Penciptaan itu diawali dari kehendak Tuhan.
Nah, kehendak Tuhan atau ya Tuhan, kalau bahasa filsafat itu Tuhan berpikir tentang dirinya. Ketika Tuhan berpikir tentang dirinya, namanya berpikir menghasilkan buah pikiran dalam tanda petik. Buah pikiran Tuhan itulah limpahan pertama. Yang dari limpahan ini keluar limpahan lagi, limpahan lagi, limpahan lagi. Sampai terakhir dunia materi ini. Berarti segala sesuatu ya memang diciptakan ada materinya, ada bahannya. Cuma memang awalnya tidak ada apa-apa. Karena kalau seperti tukang sulap, tidak ada apa-apa, ciptaan itu beberapa filosof menganggap itu sulit masuk akalnya. Meskipun kemarin sudah dibantah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, atau ada yang menjelaskan begini. Kalau memang menciptakan dari tidak ada sama sekali itu sulit masuk akal, ya tentu saja memang menciptakan itu ada bahannya. Bahannya apa? Ya Tuhan itu sendiri. Awalnya tidak ada apa-apa. Begitu ada sesuatu kan berarti bagian dari Tuhan itu sendiri. Melimpah dari dirinya Tuhan. Nah, limpahan itu melimpah lagi, tambah jauh dari Tuhan, tambah gelap dalam tanda petik, tambah material, tambah dekat dengan Tuhan, tambah mirip karakternya dengan Tuhan. Itu nanti ke filsafat, dulu kita membahas Nur Muhammad. Baik, ini emanasi. Boleh diulang beberapa filosof lama, cuma yang filsafat Islam lama ini ya sesi-sesi agak awal di ngaji filsafat. Bagaimana kita memahami logika emanasi ini. Satu lagi dari metafisika, ini kata kelompok Ikhwanus Sofa tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Ini mungkin kita sering dengar ya. Manusia itu adalah mikrokosmos, yaitu alam semesta yang diperkecil dalam bentuk kompak. Kita itu seperti alam semesta dalam bentuk kecil. Sebaliknya, alam semesta itu makrokosmos, itu adalah seperti salinannya manusia dalam bentuk luas dan besar. Ya, karena dalam diri kita itu unsur-unsur semesta ada semua. Kita ini ada fisiknya, ada materinya, ada mentalnya, ada ruhnya, ada ilahiyahnya, ada semua dalam diri kita. Kita ini alam semesta yang diperkecil. Maka kebalikannya berarti alam semesta itu seperti manusia yang diperbesar. Itulah cara memahami mikrokosmos dan makrokosmos. Dan masih ada beberapa tema metafisika di Rosail Ikhwanus Sofa yang sering dibahas ya aspek-aspek ini yang teman-teman mungkin merasa ini banyak kemiripan dengan Aristoteles, Plato, dan Plotinus ketika membahas metafisika yang dibalik fisik yang oleh para filosof modern kan ini dinyinyiri metafisika itu. Dianggap meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Orang bisa menyikapinya tinggal percaya atau tidak percaya gitu saja. Tapi di era-era ini memang favoritnya kajian itu metafisika. Sebelum nanti oleh orang-orang modern yang dipercaya hanya yang ada faktanya dan masuk akal saja. Yang tidak ada faktanya tidak diterima. Lah gimana ada faktanya membahas penciptaan emanasi? Zaman itu kan masih belum ada video, belum ada apa, mesti sulit mencari faktanya. Wong metafisika. Metafisik itu kan dibalik fisik. Kalau kita kejar faktanya malah lucu. Tidak akan ketemu. Itu kan seperti orang-orang yang ke kuburan bawa kamera. Katanya mengejar makhluk gaib, kok bawa kamera? Kalau pakai kamera itu ya bukan gaib yang ditangkap. Itu
Kayaknya orang modern mengkritik tema-tema seperti ini. Tapi banyak peradaban dibangun dengan wawasan-wawasan metafisik.